Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga semua rezekinya lancar. Yang di rumah, yang sakit semoga lekas sembuh. Saya bertanya untuk Anda semua. Kalau sedang melakukan, kalau telah melakukan suatu kesalahan, rasanya di hati ini bagaimana? Misalnya lo ya, datang misa terlambat, misalnya lo ya. Misalnya bagaimana rasanya piye? Mboten sekeco, tidak enak, betul? Saya kemarin minggu juga terlambat karena tidak sadar bahwa saya tugas. Lalu jerandal langsung segera misa. Rasanya wes campur baur gitu ya. Misa minggu kemarin pagi, yang kelompok pagi. Nah, ada perasaan bersalah, betul enggak? Kui itu baru soal misa. Kalau misalnya menabrak seseorang di jalan raya, rasanya bagaimana? Samsaya ora karu-karuan toh, semakin kacau toh, betul enggak? Ini rasa perasaan yang sangat normal menurut saya. Ketika melanggar suatu komitmen, ketika melanggar suatu aturan ataupun suatu kesepakatan, rasanya akan berkecamuk. Dan jika rasa berkecamuk ini di suara hati yang lain mengatakan, enggak apa-apa, kan baru sekali. Ada kan perasaan-perasaan seperti itu? Atau enggak apa-apa, kancane akeh. Lalu tindakan keliru itu akan diulangi lagi enggak? Tentu akan diulangi lagi karena ada suara hati di sebelah mana, Mbok sembunyi di mana. Enggak apa-apa, meskipun di sisi lain, Mbok jangan diulangi. Memalukan, membuat mereka celaka dan macam-macam. Dan perasaan carut marut ini, perasaan kacau ini selalu kita alami. Dan kemudian akan berdialog dalam diri kita sendiri dari sisi batin. Kadang ada yang menyesal, betul enggak? Artinya tidak mau mengulangi lagi. Tetapi ada yang, ya kembali lagi ya, enggak apa-apa, baru sekali. Tetapi ada yang sudah menyadari tidak mau melakukan hal yang sama. Maka ini akan berlanjut pada tobat. Tobat itu artinya dengan kesadaran tidak lagi melakukan kesalahan dan berubah. Contoh, menyadari bahwa terlambat misa selalu tidak enak, maka bentuk tobatnya adalah datang lebih akhir ya. Itu kan bentuk-bentuk pertobatan sederhana. Belum peristiwa-peristiwa yang lain, kejadian-kejadian lain yang lebih besar. Misalnya, berani kepada orang tua, menelantarkan orang tua, tidak peduli terhadap orang tua, tidak peduli terhadap anak, menelantarkan anak dan seterusnya. Kalau disadari bahwa itu tindakan yang tidak baik, bahkan secara etika maupun moral pun juga bertentangan. Kalau orang itu menganggap biasa, ya tidak akan pernah berubah. Hari ini kita mendengarkan kisah Injil yang selalu inspiratif. Siapa tadi yang menghambur-hamburkan uang dalam Injil? Siapa? Bungsu. Si bungsu atau si sulung? Namanya siapa? Yang pasti bukan Dadang dan Yudo loh ya, beda. Silakan namanya dinamai sendiri. Bisa jadi saya, bisa jadi Anda, bisa jadi kita. Bayangkan saja. Tetapi yang sulung yang menarik adalah dia sudah terjerumus, dia sudah kehilangan apa-apa, dan dia menyadari betul di rumah bapaknya itu berlimpah makanan.
Dan kesadaran akan keberlimpahan di rumah Bapaknya itulah yang menggerakkan dia menyesali dan kemudian bertobat. Maka merancang kalimat, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini kan yang dirancang. Maka Injil tadi mencatat, ia akan bangkit. Lalu kemudian setelah merancang terjadi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Kata bangkit menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menyadari mau masuk kembali kepada rumah Bapaknya, meskipun dia mau pengen jadi upahnya saja, bukan anaknya, karena merasa tidak lagi pantas. Diberanikan, dikuatkan hatinya, mentalnya, dan kemudian kesepakatan tadi dipenuhi dan akhirnya berjalan pergi ke rumah. Apa yang kemudian terjadi? Bapaknya tadi ngebuki apa ora? Bapaknya ngebuki apa enggak? Marah-marah apa enggak? Tidak, justru bayangkan. Tradisi Yahudi yang jenenge bapak itu kan bertahan saja, tapi dia menyongsong berlari. Misalnya pintunya sana ya, wah anakku keledang-keledang kayak wong kere itu kan ya, langsung cekatan, kekep, dicium. Betapa simbol kerahiman Allah itu seperti itu. Tidak lagi memandang kesalahan anaknya, tidak lagi memandang kedosaan anaknya, tetapi melihat kesungguhan anaknya bertobat, itu menjadi sukacita bagi ayahnya. Maka yang terjadi adalah bukan hukuman tetapi pesta. Pesta banyak kolesterol tadi, lembu yang dipelihara macam-macam. Dan yang terjadi adalah di sisi lain yang sulung merasa benar, merasa baik, justru mencela tindakan bapaknya. Maka saudari-saudara, bacaan Injil hari ini mengajak kita bertobat, berarti menangkap, menyadari, memeluk kerahiman Allah, belas kasih Allah yang tidak pernah habis. Maka betapapun kita memiliki dosa, janganlah pandang dosa yang sudah kita lakukan, janganlah pandang dosa yang telah kita buat, tapi pandanglah terhadap kerahiman Allah yang jauh lebih besar daripada kedosaan kita. Lah nek awake dhewe ki sing disawang mung dosane awake dhewe. Lah kalau yang kita pandang melulu dosa-dosa kita tidak pernah mau bertobat. Contoh, karena ada sekelompok umat yang merasa saya bisa langsung mengaku dosa kepada Tuhan. Atau bisa jadi dosa saya itu apa lho Romo? Bingung saya itu kalau masuk kamar pengakuan. Ya kuwi dosamu, rumangsa ora ndek dosa. Nah, masa prapaskah Minggu Sukacita ini, kegembiraannya adalah kerahiman Allah jauh lebih besar daripada kedosaan manusia. Maka kita diajak bangkit, melaku, berjalan menyongsong kerahiman itu, mengakui diri yang dosa, yang rapuh. Maka bagaimana dengan kita? Pembandingnya, kalau ada pembagian gratis minyak goreng, Bapak Ibu segera bangkit, golek enggak? Mencari enggak? Pembagian minyak goreng gratis di sebelah SMP, do melayu lagi. Melayu kok, ibu-ibu mesti lari, cancit ngono gratis loh. Nah sekarang ada pengumuman, ada pembagian sakramen tobat gratis. Aku dong guyu, malah melayu lungo itu. Tapi minyak goreng melayu mendekati. Karena memandang ngaku dosa kuwi menakutkan, tidak. Orang-orang ini tidak-tidaknya romo-romo itu mengingat dosa-dosa. Kalau mengingat dosa itu suatu kedosaan bagi kami para imam. Kalau takut romonya nanti hafal gimana, orang-orang nih. Kalau begitu carilah romo yang budek. Romo sekarang itu sudah hampir 2 tahun kok romo paroki terus.
Mari kita biasakan kita mengaku dosa di hadapan pastor parokinya sendiri, tidak jaga dari paroki tetangga. Karena pertobatan itu bukan karena dipaksa. Si sulung tadi dipaksa enggak? Tidak. Kesadaran sungguh, dia bangkit, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tetapi kesadaran di rumah Bapa jauh berlimpah kasih Allah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, membaru iman kepercayaan kita bersama-sama.